Aku terpaksa melahirkan tanpa didampingi suami karena katanya sedang ada dinas di luar kota. Namun ternyata ia justru selingkuh dengan teman kantornya sendiri. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Mas, apa harus keluar kota sekarang? Iya, Dek. Habisnya mau bagaimana lagi? Mas juga sebenarnya berat meninggalkanmu dalam kondisi seperti ini. Tapi Mas janji akan segera pulang setelah pekerjaan Mas selesai. Tapi beberapa hari belakangan ini, aku sudah mulai merasakan kontraksi palsu itu loh, Mas. Bagaimana jika aku melahirkan sebelum Mas pulang? Mas akan berusaha pulang secepatnya jika mendapatkan kabar kamu akan melahirkan, Dek. Mas janji ya, akan cepat pulang. Iya sayang, Mas janji. Ya sudah, Mas berangkat dulu ya. Kamu baik-baik di rumah. Jaga kesehatan kamu dan calon anak kita. Iya Mas, Mas juga hati-hati. Dan jangan lupa kabari aku kalau kamu sudah sampai ya Mas. Iya sayang. Mas Hanan mengecup keningku sebelum pergi ke bandara. Dia bilang pihak perusahaan mengirimnya keluar kota untuk suatu pekerjaan. Tapi aku telah meminta bantuan seorang teman bernama Vika untuk memantau suamiku. Dulu mungkin aku akan percaya setiap Mas Hanan meminta izin keluar kota untuk suatu pekerjaan. Aku akan mengiringi kepergiannya dengan banyak untaian doa. Tapi sekarang tidak lagi. Sejak aku menemukan alat kontrasepsi di saku Mas Hanan, aku mulai sadar begitu banyak kejanggalan dari suamiku itu. Aku mulai menaruh curiga. Diam-diam aku menyelidikinya. Dan hari ini, kepergian Mas Hanan keluar kota, aku pun tahu tujuan sebenarnya. Mas Hanan sudah sejak sebulan lalu merencanakan pernikahannya dengan sahabatku, yang juga satu kantor dengan Mas Hanan. Wanita itu bernama Adele. Dia adalah teman baik ketika aku masih bekerja di perusahaan yang sama. Aku, Mas Hanan dan Adele, kami bekerja di perusahaan yang sama. Mas Hanan memintaku untuk berhenti bekerja setelah kami menikah. Demi baktiku kepada suami, aku rela melepaskan karir yang cemerlang. Di antara kami bertiga, hanya aku sendiri yang menjadi kepercayaan bos dan bisa naik jabatan dalam waktu yang singkat. Panggilan ibu mertua membuyarkan lamunanku. Fit, mari duduk sama ibu, Nak. Jangan terlalu lama berdiri dalam kondisi seperti itu. Ayo duduk, susu hamilmu belum diminum. Ayo sini, diminum dulu susunya, biar cucu ibu sehat. Iya Bu, Safitri akan segera meminumnya. Nak, ada apa? Akhir-akhir ini ibu lihat kamu banyak melamun. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak ada, Bu. Safitri hanya sedikit takut menghadapi persalinan. Itu hal yang wajar, Nak. Kamu tenang saja. Ibu selalu mendoakan kamu agar dipermudahkan dalam proses persalinanmu nanti. Terima kasih ya, Bu. Safitri sayang sama ibu. Ibu mertuaku memang begitu menyayangiku. Dia selalu memperlakukanku dengan sangat baik. Aku yakin ibu tidak tahu menau tentang pernikahan kedua Mas Hanan. Malam hari Mas Hanan menelpon dan memberitahuku bahwa dia sudah sampai dengan selamat. Aku masih meresponnya seperti biasa. Tidak pernah kutunjukkan kemarahanku. Setelah telepon dimatikan, aku merebahkan diriku di atas kasur. Bagaimanapun aku harus menjaga kesehatanku demi anak dalam kandunganku ini. Tidak terasa buliran bening mulai menetes. Aku selalu menangis jika mengingat anakku akan lahir di tengah-tengah badai yang menerpa rumah tangga orang tuanya.
Suara sang muazin membangunkanku dari lelapnya tidur. Aku segera mengambil air wudhu dan melaksanakan kewajibanku. Setelah selesai sholat subuh, seperti biasa, ibu mertuaku akan menemaniku jalan-jalan di pagi hari. Ibu bilang, jalan-jalan pagi sangat baik untuk ibu yang sedang hamil tua sepertiku. Setelah berjalan-jalan bersama ibu mertuaku, aku mulai merasakan kontraksi. Tapi aku tidak memberitahu ibu, karena aku pikir hanya kontraksi palsu seperti sebelumnya. Semakin lama, kontraksi yang aku rasakan semakin hebat. Akhirnya aku putuskan untuk memberitahu ibu mertuaku dan Bi Ijah yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di sini. Ibu, Bi, Non Safitri, Non, kenapa Non? Perutku sakit sekali, Bi. Tolong panggilkan ibu. Iya, Non. Sepertinya Non Safitri mau melahirkan. Bibi panggil ibu dulu ya, Non. Bi Ijah berlari kecil ke kamar ibu, sedangkan aku masih meringis menahan sakitnya kontraksi. Tak lama ibu mertuaku dan Bi Ijah datang menghampiriku. Ya Allah, Nak, kamu mau melahirkan ya? Sepertinya iya, Bu. Ijah, tolong kasih tahu Kang Parjo untuk menyiapkan mobil. Kita harus bawa Safitri ke rumah sakit. Baik, Nyonya. Safitri, yang sabar ya, Nak. Ibu ambil keperluanmu dulu. Iya, Bu. Sudah Safitri siapkan dari jauh-jauh hari. Semuanya ada di dalam tas biru itu, Bu. Iya, Nak. Kami semua berangkat ke rumah sakit. Ibu berkali-kali mencoba menghubungi Mas Hanan, tapi telepon Mas Hanan selalu di luar jangkauan. Akhirnya aku meminta ibu untuk mengirimkan pesan saja. Setelah sampai di rumah sakit, aku langsung ditangani oleh dokter. Setelah diindukasi, akhirnya aku berhasil melahirkan seorang bayi perempuan. Tangisnya menggema di seluruh ruangan. Suster segera mengambil bayiku dan membawanya untuk segera dimandikan. Syukurlah, proses lahiranku lancar dan dipermudah. Ibu mertuaku dan Bi Ijah terlihat bernafas lega dan mengucapkan syukur dan memberikan selamat kepadaku. Kulihat ibu mertuaku mengambil gawainya dan mulai menghubungi Mas Hanan. Tapi justru malah ponselku yang bergetar. Vika mengirimkan beberapa foto dan video di mana Mas Hanan sedang duduk berdampingan dengan Adel. Adel mengenakan kebaya dengan warna senada dengan jas yang Mas Hanan kenakan. Dari foto itu, sangat jelas kebahagiaan terpancar di wajah mereka berdua. Aku meremas selimut menahan amarah. Sakit karena melahirkan tidak aku hiraukan. Pada kenyataannya, ada hati yang lebih merasakan sakit yang luar biasa. Aku segera menelpon Vika ketika ibu mertuaku keluar ruangan untuk menghubungi Mas Hanan. Halo Fit, kamu sudah lihat foto dan videonya kan? Aku sudah lihat fotonya, Fik. Jadi hari ini acaranya. Iya, Fit. Kamu yang sabar ya. Kamu harus kuat demi si kecil yang ada di dalam perutmu. Anakku sudah lahir, Fik. Baru saja dibawa suster. Ini aku masih terbaring lemah di rumah sakit. Ibu mertuaku sejak tadi belum berhasil menghubungi Mas Hanan. Masya Allah, Fit. Jadi kamu baru melahirkan. Tega banget ya, Hanan. Ijab kabul tepat saat bayinya lahir. Kamu yang sabar ya, Fit. Kamu harus kuat demi membalas semua kecurangan mereka. Iya, Fik. Aku pastikan akan membalasnya dengan balasan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Terima kasih banyak ya sudah mau membantuku. Ya sudah, ibu mertuaku sudah balik. Aku tutup dulu ya teleponnya. Air mata yang sejak tadi aku tahan akhirnya lolos juga. Menganak sungai di pipiku. Fitri, Nak, kamu menangis. Maafkan anak ibu ya, Nak.
Seharusnya dia ada di sini menemanimu. Nggak apa-apa, Bu. Yang penting dedeknya sudah lahir dalam keadaan selamat. Hari ini aku dan bayiku sudah diperbolehkan untuk pulang. Selama di rumah sakit, Ibu dan Bi Ijah lah yang menemaniku dan membantuku. Ada rasa sesak yang memenuhi rongga dadaku saat melihat Dokter Rizky mengazani putri kecilku. Dokter Rizky adalah teman seangkatanku semasa SMA dulu. Aku rasa ibu juga merasakan hal yang sama. Matanya sendu melihat pemandangan di hadapan kami. Setelah selesai mengumandangkan azan di telinga anakku, Dokter Rizky segera menghampiri kami. Safitri, maaf aku telah lancang mengazani putrimu. Tapi mengingat kalian akan pulang hari ini, dan dia belum diazani, jadi aku pikir lebih baik aku yang mengazaninya sebelum kalian pulang. Gak apa-apa kok, Dok. Saya gak keberatan. Iya, Dok. Ibu juga gak keberatan, karena sampai sekarang anak ibu Hanan belum juga pulang. Jadi ibu malah harus berterima kasih, karena dokter sudah mau mengazani cucu ibu. Jangan sungkan, Bu. Kalian bukan orang asing buat saya. Ya sudah, Dok. Kalau begitu aku akan membawa putriku pulang. Kami pamit ya, Dok. Iya, Fit. Kalian semua hati-hati ya. Iya, dokter. Terima kasih banyak. Kami semua berjalan keluar rumah sakit menuju mobil. Untunglah bayiku sangat anteng. Dia tertidur pulas dalam gendongan neneknya. Saat sampai di rumah, Bi Ijah membimbingku untuk menuju kamar. Aku langsung merebahkan tubuhku di atas kasur. Tak berselang lama ada panggilan video call di ponselku dari Mas Hanan. Aku segera menerima panggilan darinya. Halo Mas, kamu kemana saja sampai nggak bisa dihubungi? Maafkan Mas ya, Dek. Mas sibuk banget. Sampai nggak sadar kalau ponsel Mas mati karena kehabisan baterai. Mas sengaja fokus sama pekerjaan biar cepet selesai dan bisa secepatnya pulang. Kamu jangan marah ya. Iya Mas, Mas cepet pulang ya. Iya Dek, Mas usahakan pulang secepatnya. Oh iya, Mas baru baca pesan dari ibu. Katanya kamu sudah melahirkan bayi perempuan yang cantik ya? Apa itu benar, Dek? Iya, Mas. Anak kita sudah lahir. Maafkan Mas ya, Dek. Sebenarnya Mas sangat ingin ada di situ menemanimu saat kamu melahirkan. Tapi mau bagaimana lagi? Kehadiran Mas juga dibutuhkan di sini. Sekali lagi Mas minta maaf ya, Dek. Baik, Mas. Tapi aku minta hadiah ya, Mas. Boleh, sayang. Kamu mau hadiah apapun akan Mas berikan. Kamu mau apa, sayang? Nanti akan aku minta jika Mas sudah pulang. Oke. Coba, mana anak kita? Mas mau melihatnya. Ini, Mas. Lihat ya. Aku mengarahkan ponselku kepada bayi mungil yang sedang tertidur pulas. Halo sayang, wah cantiknya anak papa. Maafin papa ya nak, karena papa gak bisa menyambut kelahiranmu. Anak kita cantik ya Mas? Iya dek, sangat cantik, secantik mamanya. Mas jadi gak sabar ingin segera pulang. Tolong kirimkan foto yang banyak ya, Dek. Iya, Mas. Nanti akan aku kirimkan foto Dedek yang gemesin. Ya sudah, Mas tutup dulu teleponnya. Mas mau siap-siap pulang sekarang juga. Mas sudah gak sabar mau ketemu sama Dedek. Beneran, Mas? Iya, sayang. Ya sudah ya, kamu tunggu Mas pulang saja. Iya, Mas. Setelah Mas Hanan mematikan teleponnya, aku kembali memandangi wajah anakku yang lugu. Kalau saja tidak ada pengkhianatan yang Mas Hanan lakukan, sudah pasti ini menjadi momen yang membahagiakan untukku.
Tapi sayang sekali, hatiku sudah terlanjur hambar jika mengingat pengkhianatan yang Mas Hanan lakukan bersama Adele. Saat Mas Hanan pulang nanti, aku akan meminta hadiah yang akan membuat seluruh tabungan Mas Hanan terkuras habis. Maaf aku harus melakukan semua ini demi masa depan anak kita, Mas. Karena aku tidak tahu sampai kapan rumah tangga ini bisa bertahan di atas kebohongan dan pengkhianatanmu, Mas. Suara ibu mertuaku mengagetkanku. Fit, Hanan sudah hubungi kamu ya? Sudah, Bu. Baru saja. Apa dia bilang sama kamu kapan dia akan pulang? Iya, Bu. Mas Hanan bilang dia akan pulang hari ini juga. Syukurlah kalau begitu. Awalnya ibu sempat khawatir dan ingin mencegah keberangkatan Hanan keluar kota. Entah kenapa perasaan ibu tidak enak, takut terjadi sesuatu. Ternyata benar. Kamu melahirkan setelah Hanan berangkat keluar kota. Maafkan ibu ya nak, karena tidak bisa mencegah kepergian Hanan. Tidak apa-apa kok Bu. Lagi pula ibu sudah mengurus Safitri dengan sangat baik. Itu sudah lebih dari cukup untuk Safitri, Bu. Aku memandang wajah ibu yang mulai keriput. Ikatan batin seorang ibu dan anaknya memang sangat kuat. Firasat ibu memang benar. Ada sesuatu yang terjadi di sana, yaitu pernikahan kedua anak ibu telah dilaksanakan tanpa sepengetahuanmu, Bu. Dia telah membohongi kita semua dengan mengatakan ada urusan pekerjaan. Tapi ibu jangan khawatir. Aku akan melakukan sesuatu yang membuat anak ibu menyesal. Ibu menggendong anakku yang baru saja terbangun. Ditimangnya cucu satu-satunya itu dengan hati-hati. Perlahan air mataku menetes melihat ibu yang begitu menyayangi anakku. Entah bagaimana reaksinya jika dia mengetahui bahwa anaknya telah menyakiti kami semua. Aku hanya bisa berharap semoga kelak ibu bisa kuat ketika mendengar kebenaran yang Mas Hanan sembunyikan. Safitri, kamu makan dulu sana. Ibu sudah masakin sup ikan gabus biar jahitan kamu cepat kering. Jangan lupa telur rebusnya ya, dimakan juga. Itu bagus loh untuk kamu. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya sudah mau merawat Safitri dengan sangat baik. Kamu itu ngomong apa sih, Nak? Sudah sewajarnya ibu merawatmu. Karena kelak, jika ibu sudah tidak ada, hanya kamu dan anak-anakmu yang akan menemani Hanan. Mendengar kata-kata ibu mertuaku membuat hatiku terasa ngenes seketika. Andai ibu tahu, bukan hanya aku saja yang ada di dalam hidup Mas Hanan. Aku sendiri tidak tahu sampai kapan akan sanggup hidup dalam kebohongan seperti ini. Aku bangkit dan berjalan mendekati meja makan. Perlahan mulai menyuapkan sesendok demi sesendok makanan ke mulutku. Aku harus segera pulih agar aku bisa melawan Adele yang sudah lancang menusukku dari belakang. Akan kuberi dia pelajaran yang berharga. Akan aku berikan dia balasan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Aku pastikan dia akan merasakan sakit yang lebih dari yang aku rasakan. Akan kubuat dia merasa lebih tidak berharga dan lebih rendah di mata Mas Hanan. Sore hari, terdengar deru mobil yang berhenti di halaman. Aku yakin itu mobil Mas Hanan. Bi Ijah tergopoh-gopoh berjalan ke depan saat bel berbunyi. Dengan terburu-buru, dia membuka daun pintu. Ibu terlihat keluar dari kamarnya. Mungkin dia juga mendengar suara bel dan merasa yang datang adalah Mas Hanan. Ternyata dugaanku benar. Yang datang adalah Mas Hanan. Tapi Mas Hanan tidak pulang sendirian. Dia membawa Adele ikut serta bersamanya. Saat melihat wajah munafik Adele, entah kenapa aku sangat ingin mencabik-cabik wajahnya dengan tanganku sendiri. Aku mengerit melihat keduanya masuk. Adele segera menghampiriku lalu memelukku. Sebelum mereka berkata apapun, ibu sudah lebih dulu angkat suara.
Kalian pulang bersama? Iya, Bu. Aku mengajak Adel pulang bareng karena dia juga mau menjenguk Safitri dan ingin melihat cucu ibu. Nak, tapi tidak baik semobil dengan wanita lain, sekalipun itu kalian berteman. Hanan mengerti, Bu. Tapi Hanan pikir hanya sebentar saja. Lagi pula tujuan kita itu sama. Dan Adel bukan orang asing, Bu. Dia juga berteman baik dengan Safitri. Tapi tetap saja, apapun itu alasannya, itu bisa menimbulkan fitnah. Apalagi Adel ini kan masih gadis. Kasihan dia kalau ada orang yang berpikir macam-macam padanya. Iya, Bu. Maafkan Hanan. Ya sudah, sana. Temui anak dan istrimu dulu. Adel, sini nak. Maaf ya, ibu bukan melarang kamu dekat dengan Hanan. Tapi ibu hanya mengingatkan, bagaimanapun Hanan bukanlah mahram kamu, nak. Jadi lain kali jangan mau satu mobil dengannya. Ibu mengatakan ini demi kebaikan kamu. Kamu adalah seorang gadis, jadi harus pandai menjaga diri dan juga kehormatanmu. Iya, Tante. Adel memasang wajah masam saat ibu menasehatinya. Melihat dua tanda merah di leher Adel membuat hatiku bagaikan teriris. Namun aku mencoba menahan dan menyimpan rasa sakitku sendiri. Aku meremas-remas selimut dengan kedua tanganku menahan amarah. Mas Hanan mendekatiku sambil menimang-nimang bayi kami. Dek, bagaimana keadaanmu? Apa masih merasa sakit? Iya, Mas. Masih sakit. Tapi Mas tenang saja. Aku tidak selemah itu. Bahkan aku masih kuat menendang seorang pelakor, Mas. Kulihat Adel dan Mas Hanan saling lirik. Kamu itu ngomong apa sih, Dek? Ada-ada saja. Hiburan saja, Mas. Aku ini baru melahirkan. Jadi nggak boleh stres. Iya kan, Bu? Iya, Hanan. Kamu itu harus punya banyak waktu dan harus lebih perhatian. Buat Safitri selalu bahagia, supaya proses pemulihannya bisa lebih cepat. Sini, dedeknya biar ibu yang gendong. Kamu temani istrimu saja dulu. Tapi, Bu, Hanan harus mengantarkan Adel pulang. Kasihan dia pasti sudah lelah. Adel tersenyum sangat manis, tapi senyuman itu hilang seketika saat ibu mertuaku menyuruh Kang Parjo yang mengantarkannya. Ijah, tolong panggilkan Kang Parjo, suruh dia mengantarkan Adel pulang. Hanan, kamu di sini saja, temani istrimu. Ada Kang Parjo yang akan mengantarkan Adel pulang. Iya kan, Adel? Iya, Tante. Tapi, Bu, Hanan yang membawanya kemari. Masa harus Kang Parjo yang mengantarkannya pulang? Ya nggak apa-apa dong. Adel juga nggak keberatan kok. Iya kan, Adel? Iya, Tante. Ya sudah, Adel pamit dulu ya. Safitri, kamu cepat pulih ya. Aku pulang dulu. Iya, Del. Aku pasti akan cepat pulih, karena Mas Hanan akan merawatku dengan sangat baik. Adel pergi dengan wajah yang terlihat kesal. Dia mengepalkan tangannya demi mendengar perkataanku. Ini belum apa-apa, Adel. Persiapkan dirimu dan mentalmu untuk kedepannya. Ibu membawa dedek bayi dalam gendongannya, lalu meninggalkan aku dan Mas Hanan. Dek, maafkan Mas ya. Mas baru pulang hari ini. Tidak apa-apa kok, Mas. Mas, aku akan meminta hadiah. Minta saja, sayang. Kamu mau apa? Aku minta sebuah rumah mewah atas namaku, Mas. Mas Hanan terlihat menelan salivanya, tapi bibirnya tetap mengembangkan senyuman. Memangnya kenapa dengan rumah ini, Dek?
Kita ini kan sudah ada dedek, Mas. Besar sedikit dia akan meminta kamar terpisah. Gak mungkin kan dia akan selamanya tidur di box bayi? Iya, tapi kan masih ada kamar yang kosong di sini. Tapi kan, Mas, aku akan minta seorang pengasuh untuk membantuku menjaga dedek. Dia pasti butuh kamar. Lagi pula aku ingin punya anak yang banyak, Mas, agar ibu dan aku tidak kesepian jika Mas Hanan pergi keluar kota seperti kemarin. Oke, baiklah kalau begitu. Tapi kenapa harus atas nama kamu? Ya nggak apa-apa kan, Mas? Aku malah pengennya atas nama Dedek. Toh juga nanti rumahnya akan menjadi milik anak kita. Tapi karena belum bisa atas nama Dedek, jadi biar atas namaku saja. Sudahlah, Mas, kamu akan mengabulkannya atau tidak? Mas akan berikan, sayang, rumah mewah atas nama dirimu, lengkap dengan isinya. Beneran ya, Mas? Iya. Makasih ya, Mas. Oh iya, Mas, dedek bayinya kan perempuan. Tolong belikan dedek perhiasan dong, Mas. Apa? Perhiasan? Iya, bayi perempuan itu harus dibiasakan pakai perhiasan, Mas. Biar nanti besarnya terbiasa pakai dan mampu beli sendiri. Biar rezekinya banyak kalau kata orang zaman dulu. Seperti itu loh, Mas. Kalau kamu gak percaya, tanya aja sama ibumu. Begitu ya? Ya sudah deh, nanti Mas ajak ibu untuk pilihkan dedek bayi perhiasan. Belikan berlian juga ya, Mas. Aduh, Dek, kalau itu Mas gak janji ya. Kamu kan sudah minta rumah mewah. Bisa habis tabungan Mas kalau harus beli berlian juga. Loh, memangnya Mas nabung buat apa? Ya buat masa depan Dedek sama kamu juga lah. Buat kita semua. Kalau begitu, belikan berlian buat Dedek. Itu juga bisa buat tabungan kan, Mas? Kalau kita lagi butuh, kan bisa kita jual. Sama saja kan kita menabung. Lagi pula uang kan masih bisa dicari lagi. Iya sayang, besok Mas belikan ya. Sekarang biarkan Mas istirahat dulu. Mas capek banget. Iya Mas, makasih ya kamu sudah mau nurutin semua kemauanku. Toh aku melakukan ini semua juga buat Dedek. Iya sayang. Mas Hanan mengecup keningku sebelum beristirahat. Aku tahu dia keberatan memenuhi permintaanku. Tapi aku harus melakukan ini semua sebelum Mas Hanan benar-benar melupakan kewajibannya. Jika Mas Hanan sudah semakin terbuai dengan Adele, Mas Hanan pasti akan melupakanku dan tidak akan menganggapku penting lagi. Jika itu sampai terjadi, aku yakin aku tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan tabungan Mas Hanan, karena dia tidak akan mengindahkan lagi perkataan dan keinginanku. Andai kamu tidak mengkhianatiku, Mas, mungkin sekarang aku akan merasa menjadi wanita yang sempurna. Sayangnya kamu membawa Adele dan menodai pernikahan kita. Hari ini Mas Hanan benar-benar menepati janjinya. Dia mengajak ibu mertuaku untuk membelikan berlian yang akan diberikan kepada dedek bayi kami. Sementara Bi Ija dan Kang Parjo belanja kebutuhan untuk acara syukuran dan memberi nama untuk putri kecil kami, yang kini sedang terlelap di gendonganku. Sekarang hanya tinggal kami berdua saja yang ada di rumah ini. Aku meletakkan bayiku dengan hati-hati ke dalam box bayi, agar dia tidak terbangun. Setelah berhasil meletakkan Dedek ke dalam box bayi, aku segera berjalan ke dapur untuk mengambil sarapan. Setelah selesai menyendok nasi dan meletakkan beberapa lauk pauk, aku beralih mengisi air minum ke teko kecil, lalu membawanya. Saat hampir sampai ke kamar, tiba-tiba aku mendengar Dedek menangis sangat keras. Aku segera meletakkan piring dan teko kembali, dan berjalan cepat ke kamarku. Saat sampai di kamar,
Aku terkejut melihat Adel sedang berusaha menggendong anakku. Spontan aku berteriak memanggil nama Adel, dan dia segera menyingkir dan membiarkanku menggendong anakku. Aku sungguh takut dia akan mencelakai anakku. Adel? Fit, maafkan aku tadi manggil-manggil tapi gak ada yang keluar. Tiba-tiba aku mendengar anak kamu nangis. Jadi aku pikir aku akan menggendongnya supaya dia tenang. Kenapa tiba-tiba kamu ada di sini? Apa kamu gak ke kantor? Hari ini aku minta libur, Fit. Saat mengetahui Mas Hanan mengundang semua rekan kantor untuk hadir di acara syukuran anak kalian. Di sini pasti akan sangat banyak pekerjaan, kan? Jadi aku pikir aku akan membantu kalian di sini. Sebenarnya tidak perlu, karena banyak tetangga yang akan membantu kami di sini. Tidak apalah, Fit. Aku senang kok jika bisa membantu menyiapkan acara syukuran dedek bayimu. Oh iya, nama apa yang akan kalian berikan? Nanti kamu juga akan tahu sendiri. Oke deh. Kamu tunggu di ruang tamu saja. Sebentar lagi Ibu dan Mas Hanan pasti akan kembali. Memangnya Tante sama Mas Hanan kemana? Pergi beli berlian untuk dedek bayi. Mata Adel melebar sempurna ketika mengetahui Mas Hanan membelikan anak kami berlian. Sudah aku duga, selain menyukai Mas Hanan, Adel juga pasti mengincar harta Mas Hanan. Baiklah, akan aku tunjukkan kepadanya bagaimana seorang istri sah menguras habis tabungan suaminya. Setelah itu, aku ingin tahu sejauh mana kamu bisa bertahan melihatku menikmati harta Mas Hanan. Sedangkan kamu hanya akan melayani Mas Hanan di ranjang, tanpa diperkenalkan ke hadapan publik. Berlian? Iya, aku meminta Mas Hanan untuk membelikan berlian untuk anak kami. Apa ada masalah? Kenapa wajahmu berubah seperti itu? Oh, tidak, aku hanya tidak menyangka saja kalau anak sekecil ini sudah akan dipakaikan barang yang mewah. Maksudku, kamu kan wanita yang sangat sederhana. Aku pikir kamu tidak akan menyukai jika dedek bayi dimanjakan dengan barang-barang mewah di usia dini. Oh, aku bukan memanjakan dedek bayi, tapi berlian itu sebagai tabungan untuk dedek bayi. Lagi pula, uang kan masih bisa dicari. Daripada uangnya hanya tersimpan begitu saja, lebih baik seluruh tabungan Mas Hanan dihabiskan untuk dedek bayinya. Biar nanti Mas Hanan mencari lagi. Iya sih, kamu benar juga. Tapi bagaimana jika Mas Hanan ada kebutuhan yang mendadak? Kan sudah aku bilang, biar Mas Hanan cari lagi, terus nabung lagi dari nol. Lagian siapa yang lebih berhak atas semua yang Mas Hanan miliki selain aku dan anakku? Tidak ada kan? Adel terlihat susah payah menelan saliva saat mendengar perkataanku itu. Tapi akhirnya dia melebarkan senyuman yang dipaksakan. Deru mobil menghentikan obrolanku dengan Adel. Ternyata Bi Ija dan Kang Parjo sudah kembali dengan membawa banyak sekali belanjaan. Tak lama kemudian, beberapa tetangga berdatangan. Mereka dengan sukarela membantu pekerjaan Bi Ija ke dapur. Tak berselang lama, Mas Hanan dan Ibu sudah kembali. Ibu mengeritkan dahinya ketika melihat Adel ada di rumah ini. Adel, kamu ada di sini? Iya, Tante. Adel sengaja izin tidak masuk kerja, supaya bisa membantu kalian mempersiapkan semuanya. Oh, baiklah. Hanan, kamu pakaikan perhiasan yang sudah kamu beli tadi ke Dedek ya. Jangan lupa perhiasan untuk Safitri juga. Berikan kepadanya sekarang. Apa? Mas Hanan belikan aku perhiasan juga? Iya, Dek. Tadi Ibu lihat kalung dengan liontin berlian yang indah. Ibu bilang pasti cocok untuk kamu. Wah,
Makasih ya, Mas. Ibu, terima kasih banyak ya, Bu. Ibu sudah baik banget sama Safitri. Iya, Nak. Anggap saja itu hadiah dari Ibu, karena kamu sudah melahirkan cucu yang sangat cantik untuk Ibu. Aku memeluk Ibu lalu bergantian memeluk Mas Hanan. Walaupun Mas Hanan terlihat tidak nyaman karena ada Adel di sini, tapi aku malah semakin menjadi-jadi dan mengecup pipi Mas Hanan dengan mesra. Adel segera memalingkan wajahnya. Aku yakin saat ini hatinya sedang sangat kacau. Belum juga reda kemarahan Adel, Ibu sudah mengajaknya untuk pergi ke dapur. Aku tertawa puas sambil bergelayut manja di tangan Mas Hanan. Adel, tadi kamu bilang mau membantu kami mempersiapkan semuanya kan? Kalau begitu, ayo ikut Ibu ke dapur. Kita bantu pekerjaan Bi Ijah. Iya Tante. Adel pergi ke dapur bersama ibu mertuaku dengan tangan yang masih terkepal. Aku mengajak Mas Hanan ke kamar dan memintanya untuk menjaga Dedek. Mas di sini dulu ya jaga Dedek. Iya, kamu mau kemana? Aku mau sarapan dulu Mas di dapur. Kamu baru mau sarapan jam segini? Iya, tadi waktu Dedek tidur aku mau sarapan. Pas ngambil nasi ke dapur, aku dengar Dedek nangis kenceng Mas. Pas aku samperin, ternyata ada Adel sudah mau gendong Dedek. Adel? Dia langsung masuk ke dalam kamar kita deketin Dedek. Iya Mas, jadi aku lupa mau sarapan dan jagain Dedek sekalian nemenin Adel. Oh, ya sudah. Sekarang sudah ada Mas. Kamu sarapan dulu sana. Iya Mas. Aku berjalan ke dapur dan mengambil sarapan. Lalu aku duduk di meja dapur. Loh, Safitri, kamu baru sarapan nak? Iya Bu, tadi mau sarapan Adel datang. Jadi Safitri lupa mau sarapan. Oh, ya sudah. Sarapan yang banyak ya, biar kamu cepat pulih. Iya Bu. Aku memasukkan sesuap demi sesuap makanan ke dalam mulutku. Saat sedang asik sarapan, aku baru melihat tas Adel yang tergeletak di sampingku. Tiba-tiba ide cemerlang muncul begitu saja. Aku sudah menyadap ponsel Mas Hanan, tapi tidak ada hal yang mencurigakan. Aku yakin Mas Hanan memiliki 2 ponsel. Hanya saja aku belum berhasil menemukan ponsel rahasia itu. Tapi itu semua tidak penting lagi bagiku. Jika aku tidak bisa mendapatkan bukti dari ponsel Mas Hanan, itu artinya aku harus mendapatkan buktinya dari ponsel Adel. Ketika semua orang sedang sibuk, pelan-pelan aku membuka tas Adel dan mengambil ponsel itu. Lalu aku bawa ke toilet. Setelah sampai di toilet, aku segera melancarkan aksiku. Tidak butuh waktu lama, aku sudah berhasil menyadap ponsel Adel. Lalu aku keluar dari toilet dan menaruhnya kembali di dalam tasnya. Aku kembali ke kamar sambil bersenandung. Akhirnya aku berhasil menyadap ponsel Adel. Kini semua tentangnya akan aku ketahui. Ketika tiba di kamar, aku melihat Mas Hanan sedang asik menimang bayi kami. Dia tersenyum melihat kedatanganku. Kamu sudah selesai sarapannya, Dek? Sudah, Mas. Makasih ya, Mas sudah mau menjaga anak kita. Gak usah bilang terima kasih, sayang. Bayi cantik ini anak Mas juga. Jadi Mas punya kewajiban yang sama denganmu dalam menjaga dan mendidiknya. Iya, Mas. Sore hari, Ibu menghampiri kami di kamar. Ibu mengatakan bahwa semua pekerjaan di dapur sudah selesai dan meminta Mas Hanan membantu Kang Parjo memindahkan meja-meja untuk meletakkan berbagai hidangan. Hanan, pekerjaan di dapur sudah selesai, Nak. Kamu bantu Kang Parjo menyiapkan mejanya ya. Iya, Bu. Safitri, kamu siap-siap duluan ya.
Biar dedeknya ibu yang jaga. Baik, Bu. Tapi ibu jangan terlalu banyak bekerja ya. Safitri takut ibu sakit karena kelelahan. Enggak, Safitri. Ibu sangat senang melakukan semua ini. Ibu nggak akan kelelahan. Banyak tetangga yang membantu ibu dan Bi Ijah. Ya sudah sana, kamu bersiap-siap dulu. Baik, Bu. Tepat pukul 4 sore, semua persiapan sudah selesai. Para tamu sudah mulai berdatangan. Para tetangga dan rekan kerja Mas Hanan sudah mulai memenuhi halaman rumah ibu. Syukurlah rumah ibu model rumah zaman dulu, jadi masih ada halaman yang cukup luas yang bisa kami gunakan untuk menggelar acara sederhana ini. Acara segera dimulai dengan doa yang dipimpin oleh seorang pemuka agama yang merupakan tetangga dekat kami. Setelah selesai memimpin doa, Ustadz Fahim mengumumkan sebuah nama untuk bayi kami. Naira Zara Sakifah, nama yang Mas Hanan berikan untuk putri kecil kami. Banyak doa dan harapan kami yang sematkan dalam nama itu. Aku membisikkan nama itu tepat di telinga anakku. Dedek, anak solehahnya Mama, mulai sekarang nama kamu Naira Zara Sakifah, dan kami akan memanggilmu dengan sebutan Naira. Banyak doa dan harapan kami dalam nama itu, Nak. Semoga kelak kamu menjadi anak yang solehah ya sayang. Acara berjalan lancar. Ucapan selamat atas kelahiran Naira kami terima dari para tamu yang silih berganti menyalami kami. Kado-kado dari para tamu juga menumpuk di atas meja. Setelah selesai menyantap berbagai hidangan yang kami suguhkan, akhirnya beberapa tamu mulai berpamitan untuk pulang. Disusun dengan rekan kerja Mas Hanan yang juga berpamitan pulang. Kini acara telah selesai dengan lancar. Giliran Adel yang berpamitan untuk pulang. Safitri, aku pulang dulu ya. Tante, Adel pulang dulu ya, Tan. Iya, Del. Terima kasih kamu sudah membantu kami. Kalau begitu biar aku antar ya. Tidak, Hanan. Biar Kang Parjo saja yang mengantarnya. Kamu ajak anak dan istrimu istirahat. Tidak baik tuan rumah pergi saat acara baru selesai. Bagaimana jika ada tetangga yang baru datang dan ingin memberikan selamat karena tadi berhalangan hadir? Baiklah kalau begitu, Bu. Aku tersenyum penuh kemenangan. Akhirnya lagi dan lagi Mas Hanan gagal mengantarkan istri simpanannya pulang. Mas Hanan benar-benar patuh di hadapan ibunya. Kami semua segera masuk ketika Adel sudah pergi bersama Kang Parjo. Sejak tadi Mas Hanan terlihat cemas. Mungkin dia cemas memikirkan Adel. Sejak kepulangan mereka dari luar kota, mereka belum mendapatkan kesempatan untuk bertemu dan menghabiskan waktu bersama. Aku mengerti betul kecemasan Mas Hanan, dan aku tahu betul kalau saat ini Adel pasti akan merajuk pada Mas Hanan. Karena Mas Hanan selalu sibuk dengan anak kami Naira. Tengah malam aku terbangun karena haus, tapi tidak aku dapati Mas Hanan di pembaringan kami. Aku mencari ke kamar mandi tapi tidak aku temukan. Akhirnya aku putuskan untuk membaringkan tubuhku kembali setelah meneguk segelas air. Pagi sekali Naira sudah terbangun. Aku segera menggendongnya dari box bayi dan memberikannya ASI. Perlahan dia mulai tenang dan tertidur kembali. Aku lihat Mas Hanan masih tertidur pulas. Dengkuran halus masih terdengar. Tapi azan subuh sudah berkumandang. Aku bangunkan Mas Hanan dan mengguncangkan pelan tubuhnya. Mas, bangun Mas. Ini sudah subuh. Sholat subuh dulu yuk. Iya, Dek. Sebentar lagi Mas bangun. Beri Mas waktu 10 menit saja ya. Loh Mas, gak biasanya kamu menunda-nunda waktu sholat? Mas ngantuk banget, Dek. Lagi pula kamu juga masih dalam masa nifas. Jadi gak harus nunggu Mas bangun untuk sholat berjamaah. Mas ngantuk banget. Sebentar lagi Mas sholat.
Mas, jangan gitu dong. Nanti kamu bisa-bisa terbiasa lalai, Mas. Iya, Dek. Mas bangun sekarang. Akhirnya Mas Hanan bangkit dan berjalan menuju kamar mandi. Aku membuka gawaiku dan melihat riwayat percakapan dari handphone Adele yang sudah berhasil aku sadap. Benar saja perkiraanku. Dalam percakapan Adele dan Mas Hanan, Adele merajuk dan meminta dibelikan kalung dengan liontin berlian yang sama dengan kalung yang Mas Hanan berikan untukku. Tapi aku tertawa puas ketika membaca balasan pesan dari Mas Hanan. Ternyata Mas Hanan mengatakan bahwa seluruh tabungannya sudah habis dan dia berjanji akan membelikannya nanti. Padahal aku tahu tabungan Mas Hanan masih ada. Hanya saja sisa tabungannya itu pasti untuk membeli rumah mewah yang aku minta tempo hari. Aku sungguh tidak sabar menunggu Mas Hanan menghadiahkan rumah mewah itu untukku. Aku ingin lihat bagaimana ekspresi Adele ketika tahu Mas Hanan menghadiahkan rumah mewah untukku. Aku dan Mas Hanan hanya sarapan berdua. Bi Ijah bilang ibu sudah sarapan lebih dulu dan sekarang sedang melaksanakan sholat sunnah duha. Mas, kamu semalam kemana? Aku terbangun tengah malam tapi kamu gak ada. Oh, itu Dek. Mas semalam gak bisa tidur. Jadi Mas nonton televisi di ruang tengah. Ya sudah ya Dek, Mas sudah selesai sarapannya. Tolong ambilkan tas kerja Mas. Baik Mas. Lagi-lagi kamu berbohong Mas. Padahal aku tahu kamu keluar malam tengah malam hanya untuk membalas pesan dengan Adele. Kalian berdua benar-benar mempermainkanku. Dek, Mas berangkat kerja dulu ya. Tolong jaga Naira untuk Mas. Iya Mas. Mas hati-hati ya. Iya Dek. Mas, jangan lupa hadiahku ya Mas. Iya sayang. Mas juga lagi berusaha nyari rumah yang sesuai dengan keinginanmu. Ya sudah ya. Mas pergi dulu. Aku segera meraih tangan Mas Hana dan mencium Taksim. Lalu Mas Hanan pergi setelah mengecup keningku. Aku kembali ke kamar dan mendapati ibu sedang menimang Naira. Ibu di sini. Apa ibu sudah sarapan? Sudah, Fit. Tadi sebelum kamu dan Hanan sarapan, ibu sudah lebih dulu sarapan lalu sholat duha. Oh, syukurlah kalau begitu. Ibu jaga kesehatan ya, Bu. Biar bisa terus menemani Safitri. Kamu kenapa, Nak? Apa ada masalah? Ibu perhatikan, kamu sekarang lebih banyak diam, seperti ada yang kamu pikirkan. Tidak, Bu. Safitri hanya khawatir tidak bisa mendidik Naira dengan baik. Makanya Safitri sangat membutuhkan ibu untuk mendampingi Safitri. Kamu itu ngomong apa sih? Kamu sangat baik. Ibu yakin Naira juga akan tumbuh menjadi anak yang baik di bawah pengasuhanmu. Aku memeluk ibu mertuaku yang terasa seperti ibu kandungku sendiri. Dia satu-satunya orang yang selalu mendukungku. Jika kelak Mas Hanan lebih memilih Adele dan terbuai dengan istri mudanya, mungkin aku tidak lagi penting untuknya. Semoga saja, jika saat itu benar-benar tiba, hubunganku dengan ibu mertuaku masih tetap baik seperti ini. Setelah puas menimang Naira, ibu pamit untuk mengikuti pengajian di ujung kompleks. Kini aku hanya berdua dengan Naira di kamar. Naira tertidur setelah puas meminum ASIku. Kini waktunya aku membuka ponsel dan melihat riwayat percakapan dari ponsel Adele yang sudah berhasil aku sadap kemarin. Mas, aku nggak mau tahu ya. Pokoknya aku mau dibelikan kalung yang sama seperti kalung yang kamu berikan ke Safitri. Del, Mas kasih kalung itu sebagai hadiah dari ibu. Ibu yang meminta Mas untuk membelikan Safitri kalung karena dia sudah berjuang melahirkan anak Mas. Aku nggak peduli, Mas.
Aku ini kan juga istrimu. Jadi aku mau kamu belikan kalung yang sama persis buat aku. Maaf ya Del, tapi tabungan Mas sudah habis untuk biaya kelahiran Naira. Dan sisanya untuk membeli perhiasan kemarin. Jadi Mas sudah nggak ada simpanan lagi. Nanti kalau Mas sudah ada uang lagi, pasti Mas belikan sayang. Ih, kamu jahat banget sih Mas. Sudah kasih aku uang bulanan sedikit. Sekarang aku minta dibelikan kalung, nggak dibelikan. Del, walaupun jatah bulanan yang Mas kasih ke kamu lebih sedikit daripada jatah bulanan yang Mas kasih ke Safitri, tapi Mas rasa itu cukup untukmu sendiri, Del. Kalau Safitri kan gak sendirian. Ada Naira dan ibu yang harus dia penuhi kebutuhannya. Jadi wajar saja bila jatah dia lebih besar daripada jatahmu. Terserahlah, Mas. Kamu mau ngomong apa? Yang penting nanti aku dibelikan kalung. Iya, Del. Kalau Mas sudah ada uang ya, pasti Mas belikan. Mas janji deh, besok pulang kerja Mas bakalan ikut pulang ke rumahmu. Larut malam baru Mas pulang ke rumah Mas. Beneran ya, Mas? Iya, sayang. Ternyata benar, Adel merajuk pada Mas Hanan. Dia bahkan meminta dibelikan kalung berlian yang sama dengan yang Mas Hanan berikan untukku. Benar dugaanku, kalau semalam Mas Hanan menghubungi istri simpanannya itu. Tapi aku bisa tersenyum puas karena Mas Hanan menolak membelikan kalung berlian untuk Adel. Dengan alasan, tabungannya sudah habis untuk biaya kelahiran Naira dan semua perhiasan yang kemarin Mas Hanan belikan. Padahal aku tahu, Mas Hanan mengatakan itu karena dia tidak ingin sisa tabungan untuk membelikan rumah mewah untukku terpakai untuk membelikan kalung untuk Adel. Setelah membaca percakapan mereka, sebenarnya aku masih ingin membaca percakapan Adel dengan beberapa kontak lainnya. Tapi karena Naira terbangun, akhirnya aku putuskan untuk menyudahinya sekarang juga. Sambil memberikan ASI kepada Naira, aku terus saja berpikir bagaimana dengan nasib rumah tanggaku ini. Aku benar-benar merasa dilema. Jika aku terus bertahan, aku harus bisa menahan sakit setiap kali Mas Hanan membohongiku seperti semalam. Tapi jika aku menyerah, bagaimana dengan nasib bayi mungil yang sedang menikmati ASIku saat ini? Bagaimana bisa aku membiarkannya tumbuh tanpa ada sosok seorang ayah yang ikut berperan dalam kehidupannya? Setelah lama berpikir, aku masih belum bisa mendapatkan titik terang untuk masalah ini. Setelah ibu mertuaku pulang dari pengajian, langkahnya langsung terhenti di depan kamarku. Matanya yang tajam langsung menangkap bayangan kesedihan yang masih mengendap di wajahku. Meski sudah kucoba menyembunyikannya. Fit, nak, kenapa wajahmu muram sekali? Dari tadi ibu perhatikan, sepertinya bebanmu sangat berat, tanyanya sambil duduk di tepi tempat tidurku. Tangan hangatnya menggenggam tanganku. Aku hanya menghela nafas. Pertarungan batin antara ingin jujur dan takut menyakiti hati orang yang paling menyayangiku ini sungguh melelahkan. Ibu, suaraku serak. Ada sesuatu yang sudah terlalu lama Safitri pendam, Bu. Katakan saja, nak. Ibu di sini untukmu. Jangan dipendam sendirian. Nanti sakitnya bertambah parah. Dengan air mata yang tidak lagi bisa dibendung, aku pun membongkar semuanya. Mulai dari kecurigaan pertama, penyelidikan diam-diam, hingga pengkhianatan Mas Hanan dengan Adel, dan pernikahan rahasia mereka yang bertepatan dengan kelahiran Naira. Setiap kata yang keluar terasa seperti mengoyak luka lama, tapi juga sekaligus melepaskan beban yang menggunung. Yang mengejutkanku, ibu tidak terkejut,
Wajahnya justru dipenuhi kepedihan yang tenang. Ibu sudah curiga, Nak, ujarnya dengan suara bergetar. Firasat ibu tidak pernah bohong. Setiap Hanan pergi, hati ibu selalu tidak tenang. Tapi ibu tidak pernah menyangka bahwa dia bisa sekejam ini kepadamu. Dia memelukku dengan erat. Dengarkan ibu, Fit. Ibu kehilangan seorang suami dulu karena dia memilih wanita lain. Ibu tidak akan membiarkan cucu dan menantu yang ibu sayangi ini mengalami hal yang sama. Hanan anak ibu sudah melampaui batas. Tapi Bu, dia kan anak ibu. Dia anak ibu, tapi yang dia langgar adalah perintah Allah. Seorang suami yang berkhianat dan menduakan istrinya yang soleha seperti kamu. Ibu ikhlas kehilangan dia, Nak. Ibu tidak rela kehilangan kamu dan Naira. Kamu dan Naira adalah kebahagiaan ibu sekarang. Ceraikan dia, Nak. Ibu akan mendukungmu sepenuhnya. Keputusan yang selama ini kusimpan ragu-ragu dalam hati akhirnya menemukan pijakannya. Kata-kata ibu bagaikan peneguh hatiku. Aku mengangguk, air mata mengalir deras, namun kali ini ada rasa lega yang menyertainya. Sebelum kami bertindak, ibu ternyata sudah berpikir lebih jauh. Dia meminta Mas Hanan memindahkan dana untuk membelikan rumah yang dijanjikan ke rekening ibu. Biar ibu yang pegang untuk jaminan masa depanmu dan Naira. Ibu sudah bicara panjang lebar dengannya. Dia tahu konsekuensinya. Jelas ibu, aku hanya mengiyakan, mempercayai kebijaksanaan ibu sepenuhnya. Setelah uang itu ditransfer, aku menghubungi Vika. Vik, di mana Mas Hanan sekarang? Di rumahnya Adele. Mereka ada di sana, Fit. Jawab Vika dengan singkat. Dengan tekad bulat, aku dan ibu bergegas menuju rumah Vika, meninggalkan Naira yang masih tertidur lelap dalam pelukan Bi Ijah. Di rumah Vika, kami tidak sendirian. Tunangan Vika, Rendra, seorang pengacara muda yang cakap, siap mendampingi kami secara hukum. Kita grebek mereka sekarang, kata Rendra dengan tenang namun penuh wibawa. Kita punya bukti yang cukup. Ibu dan Mbak Safitri tenang saja, biar saya yang mengurusnya. Dengan jantung yang berdebar kencang, kami berempat menuju rumah Adele. Suasana malam itu terasa menegangkan. Rendra yang mengetuk pintu. Beberapa saat kemudian, pintu pun terbuka, dan terlihatlah wajah Mas Hanan yang pucat pasi, dan Adele yang terkesiap di belakangnya. Melihat aku dan ibu berdiri di sana dengan ditemani Rendra dan Vika, seluruh raut wajah Mas Hanan runtuh. Fit, ibu, katanya gugup. Apa yang kalian lakukan di sini? Sudah cukup, Hanan? Suara ibu dengan tegas, meski aku tahu hatinya sedang hancur. Kami sudah tahu semuanya tentang Adele, tentang pernikahan haram kalian. Mas Hanan langsung jatuh tersungkur, tangisnya pecah. Maafkan aku, Bu. Aku salah. Aku sesat. Aku mohon jangan tinggalkan aku. Ratapnya berusaha meraih kaki ibunya dan kakiku. Namun rasanya sudah terlambat. Pengkhianatannya bukan lagi sekedar kesalahan, tapi sebuah pola. Air mata yang keluar darinya terasa hambar. Hatiku dan hati ibu sudah membatu. Rasa sakit yang bertumpuk-tumpuk telah mengubur semua belas kasihan. Aku tidak bisa memaafkanmu, Mas Hanan, bisikku. Suaraku lebih tegas dari yang aku bayangkan. Dan untuk Naira, aku akan lakukan yang terbaik. Waktu terus berjalan.
membawa serta luka dan pelajaran. Hidupku dan Naira berangsur pulih. Dengan dana yang dipegang ibu, kami membeli rumah kecil yang nyaman. Aku membuka usaha online yang cukup sukses, sementara ibu dengan setia mendampingi tumbuh kembang Naira. Nasib Mas Hanan berakhir tragis. Setelah perceraian kami, Adel tidak bertahan lama bersamanya. Dia kabur meninggalkan Mas Hanan dan memilih menjadi selingkuhan seorang bos bandar narkoba. Namun nasibnya tidak lebih baik. Saat operasi polisi penggerebekan jaringan itu, Adel ikut terseret dan harus menjalani hukuman penjara. Mas Hanan yang kehilangan segalanya, istri, anak, ibu dan selingkuhannya, pernah datang mengetuk pintu kami. Wajahnya yang dulu tampan, kini kusut dan penuh penyesalan. Dia memohon, meminta ampun, meminta kesempatan kedua. Namun ibu dengan tegas menolaknya. Kamu sudah memilih jalanmu sendiri, nak. Kini kami memilih jalan kami sendiri. Pergilah. Aku hanya bisa memandangnya dari balik jendela, dengan Naira tertidur di pelukanku. Ada nestapa, tapi tidak ada lagi cinta. Apakah suatu hari nanti hati ini akan membuka ruang maaf untuknya? Entahlah. Saat ini fokusku dan ibu hanya satu, merawat Naira, membesarkannya dengan kasih sayang yang tulus, dan memastikan dia tumbuh menjadi perempuan yang bahagia dan kuat. Kebahagiaan kami bersama, tanpa Mas Hanan, adalah balasan terakhir yang tidak pernah ia duga. Kini di pelukan hangat ibu dan tawariang Naira, kutemukan bahwa keluarga sejati bukanlah tentang ikatan darah, melainkan tentang siapa yang tetap setia menemani saat badai kehidupan menghampiri. Tamat.